Halo, kenalin nama saya Krisdayanti Tumorang, biasa dipanggil KD. Oke, halo guys. Hari ini kita akan menjelaskan tentang hutang jangka panjang atau obligasi lah ya. Obligasi itu termasuk dengan hutang jangka panjang. Yang pertama itu kita harus mengerti tentang pengertian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu apa sih? Nah, jadi saya akan menjelaskan itu hutang jangka panjang itu seperti apa. Nah, baik, hutang jangka panjang itu adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Maksudnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, dihitung dari tanggal pembuatan neraca yang dimana pada 31 Desember tersebut. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang ini tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Pada akhir periode akuntansi, bagian tertentu dari hutang jangka panjang berubah menjadi hutang jangka pendek. Untuk itu harus dilakukan penyusian untuk meningkatkan atau memindahkan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo menjadi hutang jangka pendek. Yang kedua, kita harus mengerti apa sih macam-macam hutang jangka panjang itu. Nah, dari sini kan kita ada penyelesaiannya mah. Yang pertama itu utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, dan utang kredit bank jangka panjang. Ini kita juga akan mengetahui apa sih itu utang obligasi. Itu biasanya utang obligasi itu biasanya bond yang berasal dari bunga utang wesel yang pada umumnya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, lembaga tinggi maupun agen pemerintahan, sehingga adanya banyak menarik investor seperti halnya saham, yang dimana ada penjualan saham. Biasanya itu dalam penjualan saham itu dalam bentuk biasanya dalam ribuan dolar. Adanya bond ini atau obligasi ini dapat menguntungkan dan tidak. Ada memiliki kerugian dan keuntungan. Dan kita akan membahas salah satu soal itu dalam hutang jangka panjang. Yang mana soal tersebut yaitu bisa kita lihat dalam slide, yang mana pada tanggal 2 Januari 2000 PT ABC mengeluarkan 1.100 lembar obligasi Rp 50.000 dengan bunga 9% per tahun, dibayarkan setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Jangka waktu 10 tahun. Buat jurnal. Di situ kita lihat ada jurnal harus ada 2, yaitu untuk mencatat transaksi di atas, untuk mencatat pembayaran bunga tanggal 1 Juni. Jadi kita mencari bagaimana penyelesaian soal tersebut. Dan cara penyelesaiannya itu yang dimana yang kita mencari untuk mencatat transaksi di atas. Untuk mencatat transaksi, berarti kita harus mencari jurnal transaksinya, yang berarti itu 2 Januari tahun 2022. Berarti kasnya itu 5 juta, yang dimana 100 lembar itu dikali 50.000, itulah 5 juta. Dan juga dan pencatatannya itu ada utang obligasinya, berarti sama dengan 5 juta. Yang kedua juga sama, untuk mencatat pembayaran bunga tanggal 1 Juni. Berarti kita mencatat pembagian bunga yang dimana 1 Juni tahun 2002, yang dimana itu mencarinya beban bunga obligasi, yang mana 225, kasnya 225. Dan juga dalam penjelasannya ini, penjelasan bunga obligasinya ini yang dimana 5 juta dikali 9% dikali 6/12 sama dengan 225.000. Nah, dari situ dapatnya. Jadi demikian dalam penyelesaian salah satu soal dalam hutang jangka panjang. Semoga bermanfaat.